Sebagai iblis agung yang memimpin pernikahan, tubuhnya dipenuhi aura darah dan jelas dia juga adalah jenderal dewa tingkat 6 alam kaisar dewa. Dengan sikap serius dan penuh wibawa dia menyatakan, upacara selesai. Mulai saat ini, sang pangeran dan putri mahkota akan saling menjaga dan bekerja sama dengan tugas utama untuk membantai umat manusia. Mereka harus memberikan kontribusi untuk tempat pelatihan tubuh dan menjadikan permusnahan Gunung Kunlun serta penghancuran umat manusia di Tiongkok sebagai misi utama mereka. Iblis sudah terlalu lama diperbudak oleh manusia. Pangeran Fengmu mengangkat segelas anggur darah dan berkata, "Ayahanda Raja, ini adalah anggur yang dibuat dari darah manusia, tempat pelatihan tubuh di masa lalu. Ananda mempersembahkan anggur ini kepada Ayahanda dan juga sebagai simbol tekad kami bahwa iblis dan manusia tidak akan pernah hidup berdampingan. Bangsa iblis harus menjadikan penghancuran umat manusia sebagai misi abadi." Raja Tianming pun tersenyum. "Putraku, mengenai tekad seperti ini, ayah sangat bangga." Dia mengangkat cawan anggurnya. Isinya juga adalah anggur darah yang dibuat dari darah manusia. Tempat pelatihan tubuh saat peristiwa pemusnahan besar-besaran ratusan hingga ribuan tahun lalu. Rasanya unik, sangat disukai oleh para iblis, dan kini stoknya hampir habis. Hanya dibuka saat peristiwa besar terjadi. Tepat saat Raja Tianming dan Pangeran Fengmu sedang bersulang dengan anggur darah manusia, seorang jenderal dewa kembali menerobos masuk ke dalam aula besar sambil berseru, "Paduka Raja, celaka! Kekuatan para kultivator manusia terlalu hebat. Jenderal Dewa Willow gugur. 3 jenderal dewa gugur. 17 orang penatua juga tewas. 10 orang." Raja Tianming membanting cawan anggurnya dengan keras. Wajahnya dipenuhi amarah. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-4000 dan juga hari pernikahan putranya. Namun para kultivator manusia berani membunuh para jenderalnya berkali-kali. Ini sungguh keterlaluan. 2 sosok yang dipenuhi aura buas dan mengerikan pun berdiri hampir bersamaan dan berkata, "Paduka Raja, aku mohon izin untuk maju bertempur." "Paduka Raja, aku juga mohon izin untuk maju bertempur." Keduanya saling memandang, namun jelas terlihat rasa meremehkan satu sama lain di mata mereka. Iblis harimau menyeringai dingin, lalu berkata, "Paduka Raja, aku bersedia memimpin para jenderal dewa untuk membunuh kultivator manusia itu." Willow si sampah itu sudah menjadi kultivator tingkat 5 ranah alam kaisar dewa selama 1000 tahun, namun tidak ada kemajuan. Kematian memang pantas untuknya. Aku sendiri sudah berada di ranah itu selama 1500 tahun, dan kini sudah menyentuh ambang batas tingkat 6. Kekuatan dan pencapaianku jauh melebihi Willow. Aku sudah pasti bisa membunuh kultivator manusia itu, dan aku bahkan bisa unjuk kekuatan di depan Paduka Raja. Salah satu jenderal dewa ikut bersuara, "Paduka Raja, aku juga bersedia maju di medan perang. Aku bersumpah akan memimpin seluruh pasukan dan memusnahkan manusia itu." Banyak jenderal dewa lainnya juga mengajukan diri. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat 5 atau 6 ranah alam kaisar dewa dengan cetakan bentuk awal dari jalan besar yang sudah selesai sekitar 50-60%. Selain itu, tubuh fisik mereka jauh lebih kuat dibanding jenderal dewa Kuimu dan Willow. Kalau sampai bertarung, mereka bisa saja menyamai kekuatan kultivator manusia tingkat 7 ranah alam kaisar dewa. Baik itu iblis binatang maupun iblis tanaman, rata-rata memiliki tubuh yang sangat besar, dan energi darah yang mereka miliki jauh melampaui kultivator manusia di tingkat yang sama. Terlebih lagi, tubuh iblis binatang mengandung energi darah murni dan juga inti otak. Sedangkan iblis tanaman secara berkala bisa menghasilkan buah iblis yang aneh dan unik.
yang sangat berguna dalam menyempurnakan bentuk awal jalan besar. Dalam tingkatan dan usia yang sama, para iblis bisa dengan mudah mengalahkan manusia. Pada zaman kuno, kalau bukan karena di Gunung Kunlun ada begitu banyak kultivator tingkat jalan harmonisasi yang bisa menekan dan menjinakkan para iblis sebagai tunggangan atau budak, maka setelah berperang dengan klan darah roh pun, kerugian manusia akan jauh lebih parah. Raja Tianming menunjukkan ekspresi dingin. Di belakangnya samar-samar muncul bentuk awal jalan besar. Dalam wujud kerumunan tak berujung, para iblis yang berjejer sambil menyambutnya, berseru serempak. Raja Iblis tak terkalahkan. Raja Iblis tiada tanding. Raja Iblis mengguncang langit, pasti akan menaklukkan Gunung Kunlun. Raja Iblis tak terkalahkan. Bayangan-bayangan iblis yang terlihat ini semuanya merupakan wujud dari bentuk awal jalan besar yang disebut panorama kerakyatan. Inilah yang disebut sebagai jalan raja. Setiap kali mencapai ranah alam kaisar dewa, baik itu manusia, iblis, roh, ataupun hantu, tingkat kekuatan ditentukan dari seberapa sempurna bentuk awal jalan besar mereka. Kalau sudah mencapai 10%, maka itu adalah tingkat 1 ranah alam kaisar dewa. Kalau mencapai 30%, maka itu adalah tingkat 3 dan seterusnya. Hingga saat sudah mencapai 99%, barulah bisa digabungkan dengan kekuatan senjata abadi yang kemudian menjadi wadah untuk menyempurnakan satu jalan besar secara penuh, yaitu jalan besar miliknya sendiri. Saat itulah, kalau jalan besar sepenuhnya muncul, langit dan bumi akan berduka. Itulah yang disebut pintu masuk menuju ranah alam ilahi. Saat ini, Pangeran Fengmu berkata dengan ekspresi serius dan tekad membara, "Paduka Ayah, ini adalah hari pernikahan anakmu. Namun kultivator manusia itu berani berlaku sewenang-wenang seperti ini. Aku mohon izin memimpin pasukan kerajaan Tianming untuk membunuh orang itu, lalu menyerbu keluar dari dunia iblis, menyerang Gunung Kunlun dan memusnahkan umat manusia. Upacara pernikahan sudah selesai. Mulai sekarang aku akan menjadikan pemusnahan umat manusia sebagai misi hidupku. Mohon restu Ayahanda untuk mengizinkanku memimpin 200.000 pasukan kerajaan Tianming menuju medan perang." 200.000 pasukan Tianming, 100.000 iblis binatang dan 100.000 iblis tanaman. Sekuat apapun kultivator manusia itu, tidak mungkin bisa selamat. Setiap 100 iblis dipimpin oleh satu komandan, dan komandan berada di tingkat alam Raja Void. Setiap 1000 iblis dipimpin oleh satu jenderal 1000 yang berada di tingkat alam Daiyuan. Setiap 10.000 iblis dipimpin oleh satu jenderal dewa yang berada di tingkat alam kaisar dewa. Setiap 100.000 iblis dipimpin oleh satu komandan agung yang berada di tingkat 5 alam kaisar dewa. Dengan struktur sekuat ini, pasukan Tianming yang berjumlah 200.000 makhluk dengan formasi gabungan dan kemampuan untuk bekerja sama dalam membentuk susunan formasi pertempuran, mustahil rasanya tidak bisa membunuh satu kultivator manusia itu. Bahkan, kalau tidak bisa membunuhnya dalam sekali serang, cukup dengan menjebaknya saja, sudah cukup untuk menghancurkannya. Apakah istana Tianming yang megah ini harus membiarkan satu orang manusia saja bertindak sewenang-wenang? Raja Tianming bergumam, "Bagus, putraku sudah berada di ranah alam kaisar dewa. Di seluruh tanah pelatihan tubuh ini, hampir tidak ada orang seusianya yang mampu menandinginya. Kalau 200.000 pasukan takdir tidak mampu mengguncang dan membunuh orang itu, maka aku perlu mempertimbangkan ulang apa gunanya keberadaan pasukan ini." Aura kekuasaan jalan raja dari Raja Iblis Takdir menyebar luas ke segala arah, memberi tekanan luar biasa kepada seluruh iblis yang hadir. Seakan langit mendung menindih segalanya hingga membuat mereka nyaris tidak bisa bernapas. Dia menatap punggung para iblis yang mulai pergi.
Jari-jarinya yang besar mengetuk meja dengan irama perlahan namun berat. Pikirannya bergumam, manusia, kalian sudah tidak sabar menunggu ya. Dulu kalian menjadikan kami tundangan kalian. Penghinaan seperti itu tidak akan kami biarkan berakhir sebelum salah satu pihak musnah. Kini keempat istana kerajaan besar masing-masing sudah melatih pasukan kerajaan sebanyak jutaan. Menjatuhkan Gunung Kunlun hanyalah masalah waktu. Aku juga perlu mempertimbangkan dengan serius. Apakah perlu menunggu sampai waktu 5.000 tahun berakhir baru menyerang Gunung Kunlun? 5.000 tahun. Setelah perang besar zaman kuno berakhir, klan Darah Roh memindahkan 95% iblis dari Gunung Kunlun ke tanah pelatihan tubuh untuk memulihkan kekuatan mereka. Mereka juga memerintahkan setelah 5.000 tahun berlalu, pasukan iblis akan menyerang kembali Gunung Kunlun. Kecuali sekte dan keluarga besar manusia yang sudah tunduk pada klan Darah Roh, semua umat manusia akan dimusnahkan. Selama 5.000 tahun itu, dengan rata-rata 100 orang setiap 100 tahun, artinya akan ada 5.000 kultivator ranah alam kaisar dewa manusia yang disiapkan untuk dibantai oleh klan Darah Roh. Itu adalah jumlah minimum. Dan saat 5.000 tahun itu tiba, berapa banyak lagi yang tersisa dari para ahli tingkat alam kaisar dewa di Gunung Kunlun? Tanpa adanya kultivator ranah alam kaisar dewa, bagaimana bisa mereka menghadapi gelombang pasukan dari tanah pelatihan tubuh? Setelah pembantaian itu, Gunung Kunlun akan dikuasai sepenuhnya dan dijadikan tempat produksi prajurit dan binatang perang untuk klan Darah Roh. Di istana kerajaan Tianming, pasukan mulai digerakkan. 200.000 pasukan Tianming berangkat. Lebih dari 100 jenderal tingkat alam Daiyuan dan 10 jenderal dewa tingkat alam kaisar dewa, ditambah beberapa jenderal dewa dari wilayah binatang bawahan. Lebih dari 20 jenderal dewa secara keseluruhan bergerak untuk membunuh Gustav. Terlebih lagi formasi gabungan dari 200.000 pasukan Tianming. Bahkan kultivator terkuat ranah alam kaisar dewa pun tidak mungkin bisa melarikan diri dari penyekatan ini. Di sisi lain, di istana kerajaan Lian Yuan, Raja Lian Yuan sedang menjamu para jenderal dewa dalam aura besar. Lokasi istana ini dulunya adalah markas lama dari aliansi 100 pedang. Saat perang zaman kuno, aliansi itu benar-benar dihancurkan dan para raja binatang serta jenderal dewa kini membangun istana mereka di atas reruntuhan tersebut. Adapun bekas lokasi sekte pengendali binatang sepertinya sudah diambil alih oleh seseorang yang dijuluki Kaisar Iblis. Raja Lian Yuan berbicara dengan penuh semangat. Para jenderal dewa sekalian, pasukan Lian Yuan sudah menyelesaikan pelatihan. Kita tinggal menunggu 2.000 tahun lagi. 100 tahun lalu, aku menerima transmisi dari para senior klan Darah Roh. Begitu 5.000 tahun berlalu, Yang Mulia Kaisar Iblis akan memimpin kita, pasukan kerajaan Lian Yuan, untuk menyerbu Gunung Kunlun. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya abu-abu, tampak seperti tanaman bunga penuh bintang yang sudah berevolusi menjadi makhluk hidup. Tanaman ini tidak hanya menjadi makhluk hidup, tapi juga berhasil mendirikan salah satu dari 4 istana kerajaan besar, yakni Istana Lian Yuan, di bawah langit 10.000 iblis. Sebagai iblis tanaman, kekuatan Raja Lian Yuan sangatlah mengerikan. Bersama puluhan jenderal dewa lainnya, dia bersulang dengan anggur darah manusia, lalu perlahan berkata, "Kelak, setelah kita menghancurkan Gunung Kunlun dan memusnahkan umat manusia, Tuan Kui akan memindahkan kita ke wilayah Bintang Utara untuk ikut serta dalam perang melawan klan Dewa Beidou." Menurut ucapan Tuan Kui, klan Dewa Beidou berdiri di atas benua Beidou, tergolong dalam tingkat dunia menengah, dan di dalamnya ada ahli tingkat Hun Yuan yang menjaga.
Selain itu, di dalamnya terdapat banyak senjata dewa tingkat 1. Bahkan ada yang tingkat 2 dan 3. Kelak, saat kita melangkah ke tingkat awal alam ilahi, bahkan sampai ke tingkat alam Raja Dewa, semuanya sangat mungkin. Peluang ada di depan mata. Masa depan kita akan cemerlang. Apa hebatnya klan Dewa Beidou itu? Para senior klan Darah Roh sudah mempersiapkan selama 3.000 tahun. Ditambah dengan bantuan 1 juta pasukan dari istana kerajaan Lian Yuan. Apa iya kita masih takut tidak bisa menaklukkan mereka? Seorang jenderal dewa masuk ke aula dan melapor, Paduka Raja. Dari istana Raja Tianming, mereka mengerahkan 200.000 pasukan Tianming. Tampaknya dari tanah pelatihan tubuh, ada seorang kultivator manusia datang. Dan dalam beberapa jurus saja sudah membunuh Jenderal Dewa Kui Mu dan Jenderal Dewa Willow. Pangeran Feng Mu pun mengerahkan pasukan besar, mungkin hendak memusnahkan manusia itu. Raja Lian Yuan berkata, "Manusia? Apakah kau mengetahui lebih rinci tentang manusia itu?" Raja Lian Yuan tampak tenang, tapi di dalam hatinya dia bergumam, "Jangan-jangan Gunung Kunlun hendak menyerang balik tanah pelatihan tubuh. Tapi itu tidak mungkin. Selama 3.000 tahun, Gunung Kunlun sudah ditekan habis-habisan oleh klan Darah Roh. Dan lebih dari 2.000 kultivator mereka di tingkat alam Kaisar Dewa telah gugur. Mana mungkin mereka masih punya kekuatan untuk menyerang balik tanah pelatihan tubuh? Jadi, apa tujuan manusia itu memasuki wilayah kami?" Jenderal Dewa tadi berkata, "Lapor Paduka Raja, aku mendapatkan informasi dari tumbuhan iblis di sekitar manusia itu. Manusia itu datang melalui sebuah terowongan dan langsung dalam 1 jurus membunuh Jenderal Dewa Kui Mu. Lalu Raja Tianming mengirim Jenderal Dewa Willow untuk membalas dendam, tetapi juga dibunuh dalam 3 jurus oleh manusia itu." Jenderal itu tampak agak gugup dan pelan-pelan berkata, "Manusia itu bahkan hendak membunuh yang mulia Kaisar Iblis." Seketika beberapa jenderal dewa berdiri dengan marah dan berseru, "Kurang ajar! Manusia itu benar-benar sombong. Selama ini, selalu bangsa iblis yang memangsa manusia, makan daging mereka dan minum darah mereka seperti anggur. Kini seorang manusia kecil berani berkata demikian. Ini jelas penghinaan besar, menentang hukum langit dan pasti akan dimusnahkan oleh hukum langit." Seorang jenderal dewa marah besar dan berkata, "Paduka Raja, manusia itu berani menantang kita, bangsa iblis. Aku harus turun tangan dan membunuhnya." Dalam pandangannya, manusia hanyalah makanan. Bagaimana mungkin makanan bisa melawan tuannya, apalagi sampai berani membunuh? Jenderal lain yang tubuhnya dipenuhi mawar juga bergetar karena murka. "Paduka Raja, manusia itu terlalu congkak. Aku akan menguliti dia, menjadikan kepalanya sebagai cawan tulang dan darahnya sebagai anggur darah manusia." Raja Lian Yuan bertanya dengan perlahan, "Kultivator manusia itu, berapa tingkat kultivasinya? Berapa usianya? Dan dari sekte mana dia berasal?" Dia tetap tenang dan tidak tampak terlalu emosional. Dia adalah iblis purba yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dia sudah sering menyaksikan sesama iblis dikuliti dan diolah manusia menjadi makanan lezat. Dia sudah terbiasa dengan semua itu. Tidak seperti kedua jenderal tadi yang baru lahir dalam 3.000 tahun terakhir. Cara pandang mereka berbeda. Menurut laporan, manusia itu sangat muda. Tampaknya baru 20 tahunan dan dari auranya berada di sekitar tingkat lapis 4 atau 5 dari ranah alam Daiyuan. Namun kekuatannya setara dengan tingkat 5 ranah alam Kaisar Dewa. Mengenai asal sektenya, jenderal ini tampak ragu, lalu berkata, "Dari gaya jurusnya, sepertinya dari sekte Shi Yimen, tapi juga mirip dengan sekte pedang abadi
yang sudah hancur. Terlihat campur aduk, tapi sangat murni dan kuat.